Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Kamis 4 November tahun 2021. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 17. Demikian bunyinya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Mabahen nadengga tu dirina do bawa nabasa. Alai pasusa sibukna sadiri do halak nagarang roha. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menurut pengertian yang umum, murah hati adalah suka atau mudah memberi. Di lain arti juga disebutkan dengan tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, dan baik hati. Sedangkan dalam Alkitab sering kita menemukan kata murah hati. Perbuatan murah hati ini dilakukan oleh Tuhan dan juga manusia. Ini merujuk dari Lukas 6 ayat 36 yang menyebutkan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Sehingga dapat kita perhatikan bahwa sikap murah hati ini adalah kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut pandang yang menderita tersebut, sehingga bisa ikut merasakan penderitaannya. Ada rasa kasihan dan simpati terhadap orang yang menderita itu, serta adanya tindakan untuk menolong. Tetapi sebuah sikap murah hati juga mendatangkan banyak kebaikan kepada diri sendiri, bukan hanya kepada orang-orang yang kita bantu saja. Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya bukanlah mendatangkan manfaat, tapi malah merugikan bahkan menyiksa diri sendiri. Itu yang disebut oleh firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan sudah berkata bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Dan siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Amsal 28 ayat 27. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan memberi, membagikan sebagian dari yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Ini selaras dengan bagian dari khotbah di bukit yang kita lihat, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Nah, sekarang murah hati tidak cukup hanya digambarkan dengan perasaan kasihan dan ungkapan simpati yang hanya sebatas kata-kata yang diucapkan. Selanjutnya, firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes 3 ayat 17. Bagaimana mungkin kita mengaku memiliki kasih Allah, mengaku sebagai anak Allah, tetapi tidak melakukan apa-apa secara nyata, dan hanya mengucapkan kasihan saja kepada orang lain? Tetapi haruslah melakukannya seperti ayat berikutnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu ayat 18. Bukan hanya dengan perkataan dan perasaan saja, tetapi harus melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara nyata dan berdasar dari firman Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang sudah kami rasakan. Semuanya itu oleh karena kasih-Mu kepada kami. Biarlah melalui kemurahan Tuhan yang sudah kami rasakan, dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, agar sesuai dengan panggilan kami menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Tetaplah mengikuti protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Tetaplah berpengharapan dan percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Horas.